Pemirsa, bekas tembakan pada Rabu kemarin kembali ditemukan di ruang anggota DPR. Itu merupakan peristiwa kelima dalam satu pekan. Polisi kemudian telah menetapkan 2 tersangka. Adakah unsur kesengajaan? Apakah ada kaitannya dengan masalah politik? Kita akan kemudian membahasnya hal ini bersama dengan Kadif Humas Mabes Polri, Irjen Pol Setio Wasisto. Pak Setio, selamat pagi. Terima kasih telah hadir sama kami di Metro Pagi Prime Time. Pak Setio, apa hasil terbaru yang mungkin bisa di-share kepada publik hasil penyidikan baik uji balistik maupun dari laboratorium forensik, Pak? Ya, untuk yang 2 pertama yang di lantai 13 dan lantai 16 kan sudah clear. Sudah jelas bahwa proyektil itu dari satu senjata yang sudah disita oleh Polda Metro Jaya. Kemudian ditemukan di 3 ruangan lagi. Ini untuk dilakukan uji balistik lagi. Total ada 5 berarti, Pak? 5, tetapi tadi malam saya mendapat informasi bahwa pagi ini Polda Metro Jaya dan Pamdal akan menyisir lagi kemungkinan di beberapa ruangan yang memang menghadap ke arah lapangan tembak Perbakin itu akan dilakukan penyisiran. Adakah kemungkinan di lain-lain ruangan ada ditemukan juga? Baik, tapi 3 ruangan terbaru yang terjadi pada hari kemarin ini apakah memang merupakan rangkaian dari peristiwa sebelumnya? Ini pelakunya sama, menggunakan senjata yang sama dan sebetulnya terjadi pada hari Senin, Pak? Itu pasti nanti akan dipastikan oleh penyidik, tetapi kita ketahui bahwa yang ditemukan kemarin di lantai 9, di kamar 915, kemudian di lantai 10, kemudian di lantai 20. Artinya itu masih satu garis ya, satu persis menghadap semua. Ya memang patut diduga, tapi ini harus dibuktikan dulu ya, dibuktikan dulu oleh penyidik. Tapi penjelasannya kemudian kenapa baru ketahuan belakangan 2 hari setelah hari Senin itu bagaimana, Pak? Kalaupun ini dugaan kuat masih dari rangkaian hari Senin, Pak, ini hari sebelumnya. Ya, saya mendapatkan laporan dari Polda Metro Jaya bahwa ruangan tersebut pada saat kejadian itu ada yang memang ditutup, tidak ada yang ada di ruangan tersebut, ada juga yang tidak menyadari bahwa itu ada, pada saat kejadian itu ada suara tetapi mereka tidak menyadari. Begitu ribut ada berita-berita ini baru mereka menduga, jangan-jangan ini, dan ternyata betul. Ada lubang dan ditemukan proyektil di sana. Dan baru dilaporkan Rabu pagi, Pak, ya? Informasinya. Ya, kemarin pagi baru dilaporkan. Tapi begini, ini penjelasannya kemudian kalau misalnya terjadi pada hari Senin, kemudian Rabu baru ditemukan, apakah ini kuat dugaan memang pelakunya juga sama? Kita ketahui bahwa semenjak hari Senin siang, Senin sore, kejadian itu kemudian lapangan tembak close, tidak boleh ada yang latihan, di polis lain oleh Polda Metro Jaya. Artinya hari Selasa dan hari Rabu kemarin tidak ada yang latihan di sana. Itu sudah dipastikan? Sudah dipastikan. Berarti besar kemungkinan memang pelakunya dari, dua sama. Satu ini. Baik, Pak Setio, penjelasan kemudian kenapa kalau memang betul 2 pelaku ini adalah sama begitu ya, mereka dari lapangan, kenapa kemudian mereka bisa menembak dengan jarak yang begitu jauh, Pak? Ini penjelasannya seperti apa? Dan kemudian bisa ada 5 ruangan begitu ya yang kemudian terkena dengan tembakan mereka. Apakah kemudian ini ada unsur ketidaksengajaan atau justru ada unsur kesengajaan atau seperti apa, Pak? Kalau dilihat dari jarak, dari lapangan tembak langsung ke arah Gedung Nusantara 1, itu jaraknya sekitar 214 meter. Tetapi dengan tembakan kemungkinan ke atas itu kan ada jarak yang lebih panjang lagi ya. Kalau segitiga itu kan jarak yang ke atas, sudut elevasi dengan ketinggian tertentu itu lebih panjang. Jadi diperkirakan jarak sekitar 280 meter. Nanti teman-teman dari Labfor tentunya akan menghitung apakah senjata tersebut akan diuji juga mampu menembak di jarak demikian dan mampu menembus. Ya. Tapi kita ketahui bahwa gedung tersebut bukan dibuat dari tembok yang batu bata itu kan, yang tebal. Jadi kemungkinan bisa juga untuk tertembus itu. Baik. Kalau misalnya memang 2 pelaku itu yang melakukan, Pak, apakah sudah diketahui ini kenapa bisa kemudian senjatanya mengarah ke atas
Nah ini apakah karena mereka memang tidak ahli atau seperti apa sebetulnya penjelasannya, Pak? Tersangka ini sudah mengikuti sertifikasi tembak reaksi. Memang di Perbakin aturannya adalah seseorang yang akan menjadi anggota itu harus lulus sertifikasi dulu. Apakah dia ikut tembak reaksi? Karena di Perbakin ada 3, ada tembak target, ada tembak reaksi, ada untuk berburu. Nah, untuk sertifikasi 2 ini, tembak reaksi dan berburu ini harus wajib, ini harus mempunyai sertifikasi dulu. Sertifikat bahwa dia udah ikut ujian keterampilan. Setelah mereka mendapatkan sertifikat, baru mereka mendaftar. Dan mendaftarnya pun mendaftar ke klub menembak. Nah, dan 2 tersangka ini di proses yang sedang mencoba untuk mencari sertifikasi, Pak? Lagi dalam proses latihan atau sertifikasi sudah? Sudah sertifikasi. Artinya dia secara keterampilan sebetulnya sudah menguasai. Dan sedang proses, saya dengar sedang proses untuk mendaftar ke Perbakin. Tetapi artinya masih belum kan. Nah, kenapa bisa terjadi ini? Karena senjata itu dimodifikasi, ditambah alat yang disebut dengan full auto itu. Oleh inisiatif kedua tersangka sendiri? Iya, betul. Sehingga bisa menembakkan secara otomatis. Otomatis itu artinya rentetan. Yang sebetulnya senjata ini adalah semi otomatis. Nembaknya satu-satu gitu kan. Tetapi dengan dipasang alat itu menjadi bisa otomatis. Ya, ini sebenarnya untuk di Perbakin dilarang karena kita tidak pernah menggunakan senjata otomatis. Tapi apakah kemudian mengarah ke atas karena tidak bisa menguasai hasil senjata modifikasi yang dilakukan sendiri atau seperti apa? Ini kan targetnya ada ya, harusnya di depan mata begitu ya, Pak? Betul. Tapi kemudian mengarah ke atas gitu ke arah DPR lagi khususnya? Kalau kita dapat informasi memang kemarin mereka menembak di stage. Itu kan ada beberapa stage. Kebetulan stage yang mengarah ke gedung DPR, tetapi kan ada pengaman. Pengaman. Nah, saya tidak tahu persis, tapi akan didalami dan direkonstruksi oleh rekan-rekan Polda Metro Jaya. Tetapi berdasarkan pengalaman, kalau senjata Glock itu diberikan tambahan full auto, di mana blowback atau slide-nya itu dengan kecepatan tinggi, kalau tidak siap itu memang bisa lari kemana-mana. Gitu. Baik. Berarti ini murni ketidaksengajaan, Pak? Berarti nanti akan didalami oleh penyidik ya. Baik. Tapi kalau menurut saya sih, kalau teman-teman Perbakin kan kita sudah memahami mereka menembak dan ada tanggul, mereka tidak mungkin menembak ke atas. Baik. Bagaimana dengan kalau dikaitkan dengan motif politik, Pak? Ini ada kaitannya? Kalau pasti teman-teman dari lapor kan menghitung kemiringan di mana peluru masuk di dinding, kemudian terakhirnya di mana. Itu pasti ada sudut-sudut kemiringan yang mengarah ke satu titik. Tapi saya tidak mau mendahului teman-teman itu. Tapi kalau kita bicara tentang politik, katakanlah misalnya ditembak dengan sniper misalnya. Apakah ada sniper yang menembak ke gedung DPR? Setahu saya senapan untuk sniper itu kalibernya bukan 9 mili. Gitu. Berbeda ya? Kalibernya berbeda dengan bahkan kecepatan dia lebih powerful lagi ya. Tidak mungkin kemudian ada lima wilayah lalu kemudian meleset begitu ya? Iya, betul. Baik. Dan kalau kita lihat kan ini dari lantai 9, 10, 13, 16, 20. Gitu kan? Baik. Itu masih didalami. Kira-kira kapan, Pak? Apakah ada informasi kapan nanti akan konferensi pers pastinya hari ini? Saya berharap sih lebih cepat lebih bagus ya, teman-teman dari Puslapfor nanti akan kita cek apakah mereka sudah siap atau belum. Baik, Pak Setio, ini terakhir, apakah kemudian ada rekomendasi dari Polri untuk solusi ke depan jangka panjang bahwa lapangan tembak Senayan ini akan dipindahkan atau bahkan mungkin solusi jangka pendeknya seperti apa, pengamanan diperketat atau tidak, seperti apa, Pak? Ya, yang pertama untuk pengamanan, tentunya pengelola lapangan tembak Senayan ini adalah oleh PB,
oleh pengurus besar. Saya kebetulan pengurus DKI. Ya. Saya di Ketua Pengurus Perbakin DKI.